tag video di hari yang sama biar cepat selesai. Jadi masih menggunakan seragam yang sama. Oke, ini video kedua dengan seragam yang sama di hari yang sama supaya semua pertanyaan bisa dicicil sedikit demi sedikit dan semuanya tuntas. Oke, untuk yang kedua kalinya ini saya akan membahas tentang mengapa pasien TBC meski patuh untuk minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Ini penting banget karena biasanya penyebab TBC itu susah sembuh atau meningkatnya penderita TBC yang resisten sama obat itu karena ketidakpatuhan pada pengobatan pertama itu. Di sini mungkin saya sedikit bacakan kisah atau pengalaman dari salah satu komentar atas nama Galang Gatra. Sebelumnya terima kasih banyak Kak sudah sharing pengalaman di kolom komentar ini. Aku bacain agak panjang ya, tapi nggak apa. Ini pengalaman yang perlu kita juga belajar mengambil pelajaran di dalamnya. Saya sudah berobat sudah 5 bulan. Alhamdulillah tadinya berat badan 45 kg, sekarang sudah naik 53 kg. Dan semua batuk sesak nafas hilang total. Memang butuh kesabaran dan perjuangan untuk pengobatan selama 6 bulan. Baru-barunya minum obatnya selama 2 minggu, rasanya tenggorokan kering dan nafsu makan pun memang menurun. Dan pusing, kaki sering kesemutan, dan kulit agak menghitam. Selama 2 bulan, habis itu mulai badan enakan dan makan pun mulai nafsu lagi. Dan setiap 1 bulan kontrol berat badanku mulai naik. Dan setelah badan mulai pulih total sampai sekarang. Terus alhamdulillah yang penting rutin minum obatnya dan mengikuti apa kata saran dokter. Dan jangan lupa habis minum obat pagi-pagi dalam keadaan perut kosong. Habis itu berjemur dalam waktu 1 jam. Insya Allah cepat mati bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Semoga yang lagi dalam pengobatan secepatnya sembuh dan aku sendiri kurang 1 bulan lagi untuk mencapai 6 bulan pengobatan dan kontrol lagi sebagai penutup. Apa bakteri sudah benar-benar mati semua? Apa kata dokter kalau suruh nyambung aku ikut aja. Oke, jadinya di sini karena kita sudah percayakan kepada dokter yang menangin kita, jadi kita nggak boleh ngeyel, kita ikutin saran beliau karena pasti beliau menyarankan kita untuk sembuh. Jadi jangan ngeyel jadi pasien yang memang mau sembuh ya ikutin apa kata dokter. Nah, kemudian di sini terkait kepatuhan obat. Duh. Aku juga sama ya, sama yang kakak alamin tadi. Beberapa hal ada yang sama, diantaranya itu adalah dalam efek-efek atau yang tidak enak yang dirasakan saat awal-awal minum obat itu banyak hal. Beberapanya itu kayak turun berat badan dari yang biasanya berat badan itu 48 sampai ke 43 itu kurus banget waktu itu. Kemudian juga tensi darah, biasanya tensi darahku tuh 100 atau 110. Nah, sejak awal kena TBC itu turun dari 90 atau di bawah 90 tuh pernah dan sering lemas. Terus kemudian juga nafsu makan tuh nggak ada karena ada mungkin pengaruh asam yang ada pada obat itu, tapi perlu diimbangin dengan mengkonsumsi buah-buahan atau mungkin yang lainnya sekiranya bisa menetralisir, bisa mengimbangi asam yang ada di dalam kandungan obat mungkin ya, karena meningkatkan asam lambung salah satu efek obat tersebut. Oke. Nah, di sini mengapa sih orang yang kena TBC itu perlu pengobatan selama 6 bulan? Kenapa perlu patuh? Karena ini adalah pilihannya. Aku awalnya ketika kena TBC itu sebetulnya agak takut karena sebelumnya itu jarang banget konsumsi obat-obatan seperti itu, apalagi antibiotik yang efek sampingnya cukup keras sih yang ini. Tetapi setelah ditimbang-timbang, setelah dipikirkan ya bismillah aja, karena itu mungkin sebagai salah satu jalan untuk bisa sembuh. Nah, kalau udah menyerahkan diri ke dokter yang kita rasa kita sudah apa ya bahasanya kayak sudah nyerah gitu, nggak tahu mau gimana lagi, ya udah ikutin yang dokter bilang apa. Nah, waktu itu disarankan untuk pengobatan 6 bulan dan disarankan juga untuk tetap konsul ke puskesmas terdekat dalam artian pengambilan obatnya di sana. Dan waktu itu juga alhamdulillahnya gratis gitu obatnya.
Oke, kenapa harus 6 bulan pengobatan? Ini ada artikel menarik juga yang berhubungan sama ini dari websitenya Yayasan KNCV, KNCV kali ya, Indonesia. Ini untuk apa ya, tentang TBC yang ada di Indonesia. Aku bacakan beberapa hal yang menjadi penting, tapi semuanya penting sih di sini nih. Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Kita udah tahu ya. Tidak semua orang yang terinfeksi kuman TBC menimbulkan gejala. Nah, ini yang tadi ada yang laten sama ada yang aktif. Kalau laten itu nggak ada gejala, tapi ada bakteri itu di dalam tubuhnya. Tapi kalau misalkan yang TBC laten ini tiba-tiba dia imunnya itu rendah, maka TBC laten bisa berubah menjadi TBC aktif. Nah, kemudian ada juga yang TBC aktif yang sudah menimbulkan gejala. Kemudian ini kenapa harus 6 bulan itu? Jadi sifatnya TBC atau bakteri Mycobacterium tuberculosis itu adalah dia agak susah mati. Jadi agak ngeyel juga kali ya bakterinya, susah mati. Jadi kenapa harus 6 bulan itu? Karena memang untuk membunuh dia secara perlahan-lahan. Sebagian kuman TBC kuman TBC juga sulit dimatikan hanya dengan satu jenis obat saja dan akan aktif kembali bila aku ulang ya guys. Sebagian kuman TBC juga sulit dimatikan hanya dengan satu jenis obat saja dan akan aktif kembali bila tubuh menjadi lemah atau tidak menelan obat secara teratur. Makanya kalau orang yang penderita TBC itu harus minum obat 6 bulan non-stop. Harus berkelanjutan, nggak boleh berhenti sehari pun. Kalau sehari berhenti akan ngulang dari awal lagi. Oke, kemudian beberapa faktor inilah yang membuat penyembuhan penyakit TBC memerlukan kepatuhan pasien untuk menelan obat anti tuberkulosis atau OAT secara teratur, rutin selama minimal 6 bulan dalam bentuk obat kombinasi. Tujuannya adalah untuk membunuh secara total semua bakteri penyebab TBC dalam tubuh seseorang. Disebutkan bahwa sifat bakteri TBC ini sulit mati, ataupun matinya sangat lambat, sehingga obat itu harus diminum selama beberapa bulan untuk memastikan bakteri tersebut hilang tuntas. Bahkan ketika seseorang pasien mulai merasa sudah sehat, tetapi masih memiliki bakteri TBC di dalam tubuh mereka, maka obat harus tetap dilanjutkan hingga dipastikan seluruh bakteri TBC itu mati melalui tes cepat molekular. Ada 2 fase pengobatan TBC ini. Yang pertama adalah fase intensif pada 2 bulan pertama yang bertujuan untuk menonaktifkan kuman atau bakteri TBC dan dilanjutkan dengan fase lanjutan yaitu 4 bulan berikutnya yang bertujuan untuk mematikan bakteri tersebut. Nah, kedua tahapan ini berlangsung selama kurang lebih 6 bulan atau bahkan lebih hingga 12 bulan. Oke. Jadi ditentukan sama tenaga kesehatan. Jadi kita sering konsultasi sambil ngambil obat, sambil konsultasi dengan tempat kita mengambil obat tersebut. Nah, di sini itu ya, kenapa harus minum obat sekian lama itu? Karena untuk membunuh si bakteri itu supaya nggak ada sama sekali di tubuh kita lagi. Karena kalau misalkan orang yang baru minum 2 bulan obat tersebut dan ngerasa udah enakan badannya, tapi sebenarnya bakterinya hanya dinonaktifkan saja, belum mati. Jadi artinya di 2 bulan pertama tuh dia cuma untuk dinonaktifkan saja oleh antibiotik yang kita minum. Kalau misalnya di 2 bulan pertama, terus bakteri TBC-nya itu dinonaktifkan, terus kita ngerasa udah enakan badan kita, jangan berhenti minum obat di situ. Harus tetap dilanjutkan. Kenapa? Kalau misalnya orang tersebut berhenti minum obat di 2 bulan pertama itu kan bakterinya hanya non-aktif saja, bukan mati ya. Yang bahaya kalau dia bangun lagi dan aktif lagi. Maka kalau kayak gitu kondisinya, orang tersebut akan mengalami hal yang lebih susah lagi, yaitu resisten obat. Jadi TBC-nya akan lebih susah untuk ditanganin. Kalau misalkan pada penanganan pertama itu cukup 6 bulan saja, kalau ntar dia kena TBC resisten, maka dia harus pengobatan selama 2 tahun, lebih lama lagi. Jadi jangan sampai karena nggak patuh selama 6 bulan itu harus menerima pengobatan yang selama 2 tahun itu guys. Jadi tolong dipatuhi untuk pengobatan ini dan semoga kita yang sudah melalui pengobatan ini tetap sehat tanpa ada kekurangan sedikit pun dan semoga tetap sehat selamanya
serta dijauhkan dari segala macam penyakit-penyakit berat. Dan buat teman-teman yang sedang berjuang, tolong untuk ikutin apa yang dokter sampaikan, karena insya Allah yang dokter kita bilang juga itu untuk kebaikan kita juga. Karena nggak ada dokter yang akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang buruk, insya Allah nggak ada ya. Oke guys, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.